full, kemudian juga narasumber juga sudah disepakati, kemudian waktu pelaksanaannya juga sudah disepakati. Nah, intinya di dalam kesepakatan itu adalah bahwa di Dinas Pendidikan itu ada dua narasumber, kemudian dari BPMP itu ada satu narasumber dan satu yang administrasi, tenaga administrasi. Nah, terkait dengan tugas kita sebagai narasumber dari BPMP, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan di 60 titik tumpul itu. Ini alur kegiatannya, Bapak sekalian. Jadi ini nanti disampaikan dari awal seperti ini. Ya, jadi nanti mulai dari sini disampaikan yang bertugas. Di awal itu nanti dijelaskan bahwa alur kegiatan kita seperti ini. Oh, Jadi barangkali nanti dicoba. diawali dengan penjelasan teknis, pembukaan dan kebijakan. Penjelasan teknis, pembukaan dan kebijakan itu disampaikan oleh kita dari BPMP. Intinya adalah bagaimana kita meyakinkan ya peserta dalam hal ini operator bahwa kualitas dapodik itu sangat penting sebagai sumber data utama dalam berbagai perencanaan ya. Nah, itu yang intinya. Kemudian nanti di materi yang kedua, jadi jam 8 sampai jam 9. Kemudian materi kedua dan ketiga itu adalah materi dari operator. Ada operator dinas dan ada operator satuan pendidikan yang tinggi eh, kualitas dapurnya. Tetapi pada tempat-tempat tertentu yang tidak ada narasumbernya dari operator sekolah, maka bisa dimungkinkan dua-duanya dari operator kabupaten kota. Kemudian nanti tugas kita yang terakhir itu adalah bagaimana nanti memfasilitasi mereka menyusun RTL. Itu 1 jam terakhir. Jadi kita punya tugas itu awal dan akhir ya. Sedangkan di tengah-tengahnya itu yang merupakan kegiatan inti itu adalah tugasnya daripada narasumber daerah. Nah, ini yang pertama penjelasan teknis dan pembukaan. Ini tetap Bapak Ibu sampaikan tujuan yang kita ingin capai, tapi intinya adalah bagaimana meningkatkan indeks kualitas dapodik. Yang nomor 3 itu, dan untuk jangka panjangnya itu ya 100% kualitasnya untuk jangka panjang, dan untuk jangka pendek itu minimal 10%. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu tekankan. Yang kedua ada hasilnya, hasilnya meningkatkan indeks kualitas apodi, ya sejalan dengan itu. Ini sekilas saja, tapi perlu distresin dari apa yang dicapai dengan apa yang akan dihasilkan. Lalu ada sasaran kegiatan ini adalah operator. Jadi semuanya peserta itu adalah operator dapodik satuan pendidikan. Nah, ini yang juga harus dipastikan di awal itu pesertanya itu adalah semuanya dari operator dan semuanya lengkap membawa laptop dan seterusnya. Lalu ini struktur programnya sekilas saja. Lalu yang kedua, setelah mungkin 15 menit atau 10 menit, Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan penjelasan teknis terkait dengan apa esensi kegiatan itu, kemudian apa tujuannya, kemudian apa hasilnya. Maka yang kedua itu adalah Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan kebijakan dapodik dan indeks kualitas dapodik. Nah, ini adalah materinya. Titik tekannya di sini adalah bagaimana sekali lagi meyakinkan kepada operator itu bahwa tugasnya operator itu adalah tugas yang sangat mulia karena tugasnya itu menggaransi kualitas semuanya karena Dapodik itu adalah sumber data dalam berbagai macam aktivitas. Kalau kita lihat dalam siklus ini luar biasa. Bukan hanya di internal Kemdikbudristek yang menggunakan Dapodik itu, tetapi juga di luar. Misalnya PLPP, itu adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kemudian ada BPPP, itu Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan. Nah, itu juga menggunakan Dapodik. Sedangkan yang lain itu adalah instansi atau lembaga yang memang itu sudah menjadi hal yang biasa karena itu menggunakan. Nah, kemudian juga ini yang penting juga adalah bahwa di Dapodik ini salah satu sumber data untuk Sispena. Nah, Sispena itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai akreditasi otomasi daripada satu pendidikan. Jadi semuanya sudah terintegrasi.
terintegrasi. Sehingga tidak ada cara lain untuk kita meningkatkan kualitas untuk semuanya itu adalah memperbaiki data pokok pendidikan sekolah. Lalu sekilas disampaikan bahwa dalam 12 tahun terakhir dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan Mendikbud. Ini luar biasa, ya. Bantuan-bantuan yang begitu besar itu dikendalikan oleh Dapodik. Sehingga ketika data-data yang ada Dapodik itu keliru, maka tentu konsekuensinya tentu ada konsekuensinya terkait dengan penganggaran. Nah, kita berharap bahwa penganggaran yang diberikan, yang dikendalikan oleh Dapodik itu betul-betul dikendalikan ataukah dipedomani adalah data-data yang akurat. Ya. Lalu ini yang sekilas juga kondisi entitas, ya, jumlah sekarang yang apa namanya ada dalam Dapodik seperti ini. Kemudian yang ditekankan di sini adalah entitas Dapodik itu meliputi ini. Ini kenapa? Karena ini ada satu pendidikan, ada pendidikan tenaga pendidikan, kemudian peserta didik, kemudian substansi. Nah, poin-poinnya itu misalnya satuan pendidikan ada entitas sekolah, lokasi, tanah dan seterusnya itu nanti yang akan menjadi apa namanya sasaran utama di dalam verifikasi itu. Jadi entitas Dapodik itu, ya. Lalu ini sekilas saja kondisi masih banyak data anomali, masih banyak data-data yang agak sulit untuk dipertanggungjawabkan yang ada di Dapodik, ya. Lalu ini juga ada kondisi, saya kira ini juga sudah sering kita temukan, beberapa saya temukan adalah hal penginputan tidak sesuai kondisi lapangan. Ini banyak terjadi dan saya kira juga banyak praktek-praktek yang baik yang kita temukan yang bisa juga nanti menambah daripada materi ini, ya. Lalu, nah ini yang paling ditekankan di sini adalah apa namanya tugasnya satuan pendidikan yang 4 ini. Jadi di sini ada tersampaikan apa tugas satuan pendidikan, ya pendidikan, unit kerja, dalam hal ini kita kemudian pusdatin. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik. Ini yang nanti ditekankan adalah tugasnya satuan pendidikan yang 4 itu. Mulai dari melakukan pengisian, kemudian melakukan pemutahiran data secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, itu yang harus digarisbawahi betul. Kemudian meriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di setiap sistem tradisional kementerian. Kemudian yang keempat, menjamin kelengkapan kebenaran dan kemutahiran data yang dikirimkan. Nah, khusus yang poin 4 ini, nah ini yang harus betul-betul dipastikan. Kita berharap bahwa data-data yang dimasukkan di dalam sistem Dapodik itu adalah data-data yang sudah terverifikasi oleh kepala sekolah, ya. Tidak hanya tidak langsung dimasukkan oleh operator. Lalu sekilas saja menyampaikan bahwa tahun ini 2024 itu ada satu PDM yang ditugasi untuk bagaimana mengawal peningkatan indeks kualitas Dapodik, yaitu PDM 14 yang ketuanya adalah Ibu Dr. Diana SSI MSc. Nah, perlu di apa namanya ditekankan lagi bahwa targetnya adalah 100% Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Dapodik yang bagus. Jadi semua daerah. Nah, tentu penentunya adalah ada di satuan pendidikan. Ya, ketika satuan pendidikan bagus, maka otomatis Pemda juga akan bagus. Nah, ini yang penekanannya di sini. Lalu ada penyesuaian dari istilah saja, dari yang istilah di sebelah kiri, kemudian di kanan. Jadi sekarang ini kita lebih kepada ada 3, yaitu istilah kelengkapan, validitas, dan mutakhir. Ya, yang dulu ada akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Lalu ini indeks, ini sekilas saja indeks kualitas Dapodik, saya kira definisinya bisa dibaca. Nah, ini ada 3, jadi intinya ada 3, kelengkapan, validitas, dan mutakhir. Lalu sekilas disampaikan data-data ini, kondisinya begini, ya. Kemudian ini, kemudian ini nanti dilihat kalau di kabupaten mana kita berada. Misalnya di Kabupaten Morowali 82,52. Tentu untuk mencapai 100 itu perlu kerja-kerja ekstra. Nah, tentu yang diharapkan sekali lagi adalah satuan pendidikan, ya. Nah, saya kira ini ada naik ada turun, ya tentu mungkin nanti diidentifikasi yang turun itu apa masalahnya dan seterusnya. Ya sesuai dengan kabupaten kita masing-masing. Ini permasalahan yang muncul, ya, yang selama ini terjadi. Terdapat sekolah yang belum melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi Dapodik setelah batas waktu cutoff. Nah, ini memang masih banyak. Nanti disampaikan lagi agar supaya nanti tidak ada lagi yang terlambat. Kemudian sekolah belum mengisi data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Itu juga terjadi. Itu juga salah satu
alasan kenapa kita melakukan kegiatan ini. Kemudian sekolah belum sepenuhnya melengkapi keterisian data yang entitas data tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu yang ketiga adalah rencana tindak lanjut. Nah, ini Bapak sekalian, karena waktu kita di lapangan itu hanya 8 jam. Dan 8 jam itu sampai jam 4 ya, jam 4.30 itu kalau normal itu kita yakin bahwa belum mampu untuk bisa menyelesaikan semua apa yang diharapkan bisa terselesaikan. Karena itu kita berharap ya aktivitas atau kegiatan verbal itu nanti dilanjutkan di sekolah masing-masing. Karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bentuk sebagai salah satu cara kita untuk nanti bagaimana memantaunya dia, memantau progresnya nanti, maka setiap peserta itu diharapkan membuat rencana tindak lanjut. Paling kurang yang ini. Jadi yang pertama karena yang diundang ini adalah operator, yang pertama nanti setelah kembali melapor kepada kepala sekolah dan memastikan bahwa kepala sekolah itu bisa memfasilitasi nanti bagaimana agar supaya uh, selalu lakukan perpal kualitas data di sekolahnya secara berkelanjutan. Dan diharapkan juga kepala sekolah itu memang terlibat ya karena memang masih banyak sekolah-sekolah yang selama ini itu hanya mengandalkan operatornya ya kepala sekolahnya tidak terlalu peduli. Nah ini yang kita harapkan nanti meyakinkan kepala sekolahnya. Yang kedua kita berharap juga setelah kembali operator sosialisasi di internal sekolah sehingga semua apa namanya orang yang berkepentingan di sekolah itu paham bahwa tugasnya apa namanya operator itu berat, kemudian apa-apa yang dibutuhkan agar supaya nanti disiapkan semua di sekolah itu. Kemudian kualitas data di sekolahnya, artinya dia melanjutkan. Lalu yang selanjutnya keempat itu adalah kita berharap juga karena kita ini tidak mengundang semua operator dan tidak kita tidak mengundang semua operator hanya ada beberapa hanya beberapa sekolah sehingga nanti berharap operator yang kita sudah dampingi ini berharap nanti bisa juga memfasilitasi temannya di sekitarnya itu yang kebetulan tidak diundang. Nah, sehingga ada di empat ini bersalin perpar kualitas poli di sekolah lain di wilayahnya. Kemudian yang kelima, kita berharap juga nanti karena kemarin juga sudah disampaikan materi perpal peserta didik DO yang putus sekolah kemudian lanjut tidak apa lulus tidak melanjutkan kemudian tidak sekolah di sekolahnya. Nah, kenapa? Karena sudah ada juga apa namanya aplikasinya itu tinggal dia klik-klik. Jadi itu nanti juga diingatkan agar supaya nanti dilanjutkan ketika nanti kegiatan itu sudah selesai dan juga memfasilitasi teman-temannya untuk melakukan itu. Nah, itu yang Bapak Ibu sekalian yang eh, nanti yang akan disampaikan oleh narasumber dari BPMP. Jadi kita punya alokasi waktu itu kurang lebih 1 jam. Nah, RTL tadi sebenarnya kalau ketentuannya nanti terakhir sekali setelah selesai. Tapi kalau misalnya dari awal juga sudah disampaikan itu, tidak apa-apa. Agar supaya nanti ketika sebelum kita pulang itu mereka sudah membuat itu kemudian menyetor ya atau mengirimkan ke kita. Saya kira itu dari saya untuk sementara dan selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Diana SSI MSC untuk memberikan informasi terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan ya termasuk kepanitiaan, termasuk dokumen yang dibutuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Bu Diana. Pak, izin bertanya Pak, boleh? Boleh Sebelum sekaligus Pak kemudian. Bambang? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam ya. Silakan Ibu Selamat Diana. pagi, salam sejahtera. Ini ada kabar dari Ibu Diana, Pak. Katanya mati lampu di lokasi tempatnya beliau di daerah Taweli. Oh, kalau begitu Jaringannya ya mati Pak lampu Bambang, gitu. silakan Pak Bambang. Ya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Yang pertama itu Pak, kalau saya lihat dari tadi materinya, mungkin saya yang keliru atau saya yang kurang memahami. Ada sebelum tadi yang materi RTL itu Pak, batas Ya, cut off setelah batas cut off Dapodik itu 31 Desember 2024. Harus ya. bukannya 31 Desember 2023 Pak ya? Ya kan setiap tahun itu Pak. Ya, tapi kan situ dari bahasanya Bapak tadi setelah, berarti harusnya kan sebelum. Kalau Oh iya, 31 iya Desember maksudnya ya, ya sebelum, 2024. ya sebelum. Maksudnya Ya, paling lambat 31 Desember. Ya, 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 itu iya, yang iya, pertama. Kemudian iya, iya. yang kedua Pak, apakah kami diberikan juga
materi ini dan sekaligus bentuk Excel dari RTL itu. Apakah RTL-nya seragam? Setiap titik itu RTL-nya diseragamkan seperti itu. Kalau memang ternyata seperti itu, mungkin untuk lebih mempercepat waktu kami diberikan format Excel-nya yang nanti kami bagikan ke peserta supaya mereka nanti tinggal mengisi, tidak membuat baru lagi. Karena kalau membuat baru lagi itu cukup memakan waktu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, apakah RTL-nya itu setelah mereka buat diupload ke link atau dicetak? Kalau dicetak berarti membutuhkan printer lagi untuk kegiatan di sana. Kalau ternyata diupload, linknya mungkin diberitahu juga ke kami untuk disiapkan supaya nanti kami beritahu ke peserta kemana harus mengupload RTL tersebut. Mungkin itu saja untuk sebentar, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang koreksinya. Ya, terima kasih banyak. Ya, yang betul yang Bapak sampaikan tadi sebelum. Nah, yang kedua terkait dengan materi, ya materi nanti kita akan kirimkan. Kemudian itu RTL itu minimal, minimal yang ada tadi itu. Jadi kenapa itu minimal? Karena itu standarnya kita. Karena kemungkinan besar nanti kita akan monep. Sehingga ketika kita monep, kita akan berdasarkan dengan RTL itu. Jadi itu minimalnya. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan masih mau menambah, silakan. Ya itu minimalnya. Kemudian format Excel nanti kami insya Allah kami siapkan nanti saya sampaikan Ibu Diana supaya nanti kita menyiapkan memang formatnya ini ya. Tinggal dia isi nanti hasilnya dengan tanggalnya kan, dengan keterangan kalau masih ada supaya mudahkan. Karena kita memang belajar dari pengalaman kalau kita tidak buat seperti ini agak sulit dengan waktu yang begitu mepet. Sehingga nanti kita insya Allah kita buatkan di Excel. Kemudian nanti juga linknya Pak, enggak di print, jadi nanti dikirim saja, nanti disiapkan Google Drive sehingga nanti teman-teman tinggal mengirim di situ ya RTL-nya itu supaya nanti itu menjadi bahannya PDF 14 itu nanti untuk melakukan pemantauan ya ke kabupaten kemudian ke satuan pendidikan. Saya kira itu Pak Bambang, terima kasih banyak. Halo, Baik, terima kasih Pak atas ya, terima kasih Pak informasinya. Bambang ya, 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 oke. Pak Ibu Diana sudah ada? Ya, jadi ini kan tanggal 10 pertama ini. Ah, kalau saya tidak salah itu kan setahu saya itu kan setiap titik tumpul itu ada dua dari BPMP. Ada dua dari BPMP, tentu nanti tinggal baku bagi dua itu. Ada yang menangani administrasi dan ada yang menyampaikan materi sedikit itu kebijakan itu. Karena intinya adalah kita, karena intinya mereka itu adalah yang narasumber operator itu. Kita hanya ingin bagaimana apa namanya memberi motivasi yang kuat, meyakinkan bahwa ini sangat penting. Nah, tinggal nanti membagi di sana yang tenaga administrasi. Kalau saya tidak salah itu memang tidak ada panitia daerah atau saya belum betul, tapi kalau tidak ada panitia daerah berarti yang mengurus semuanya itu termasuk konsumsi, termasuk daftar hadir, termasuk daftar honor itu adalah dari kita, ya dari kita, ya. Tapi tapi nanti tetap kita tunggu dulu Ibu Diana karena yang tahu persis itu beliau itu kan terkait. Atau kali Ibu Ria di sini, Ibu Ria? Belum ada, Pak. Pak, Pak Gani, Iya iya. mati lampu. Oh Pak, Ibu Jule bisa menyampaikan itu, Pak. Ibu ya Sulfitri kayaknya tergabung ini, Ibu Sulfitri. siapa? Ibu Sulfitri, Sulfitri. kalau terkait dengan Oh iya ya. administrasi Oke. Pak, itu Oh, oh iya betul ya. Silakan Ibu Sulfitri. Karena itu Ada yang perlu juga Pak sejarahnya. Dalan kayaknya, Pak. Oh, enggak tahu atau ya Ibu sama Ria, saja. Ibu keuangan. Ria lah kalau gitu. Iya, Silakan. Pak ada Ibu Zulfikri. Saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Belum kelihatan mukanya. Sudah usah kelihatan, Pak.
Nah, itu sudah kelihatan. Itu yang betul. Ih. Ya, Ini yang betul sudah. ya. Saya kira tadi pemeran pengganti ternyata asli. Asli Pak Haji, bukan Asli kacang-kacang loh. nih. Kamu Iya, jadi cuma mata apa yang bisa kelihatan. saya mau ini? Saya hanya bisa menjelaskan yang kembali di keuangan ya Pak. Mohon Ya, maaf ya. tidak ikut dari awal. Ya, Jadi kami sudah siapkan di dalam map masing-masing petugas. Nah, ya. sudah ada semua yang harus kembali di keuangan. Kami Ya. sudah catatkan. Kemudian daftar hadir, daftar honor narasumber, daftar peserta, transport, terjadin, rincian dan pernyataan real peserta semua sudah ada kami siapkan di map masing-masing petugas. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti kalau misalnya ambil yang di keuangan, yang map-map yang seperti ini diambil di keuangan, nanti kami setelah mereka periksa, nanti ditanyakan kalau ada hal yang tidak dimengerti. Begitu barangkali Pak, karena kalau mau dijelaskan satu-satu ini banyak Pak. Oke. Boleh begitu? Ya, Sulfitri, adakah panitia daerah ya? Adakah? Kalau saya lihat di Panitia SK Pak tidak ada. Tidak ada panitia daerah ada, Pak, Pak. yang Saya lihat ada di SK. cuma narasumber Daerah 2. daerah. Iya, 2 orang. Ya, ya, ya. Oke, oke. Kemudian diperiksa kembali pada saat ambil ini, siapa tahu ada yang kurang. Iya, sudah. Oke. Begitu barangkali ya Pak. Jadi petugasnya yang akan ambil administrasi nanti ke keuangan, dia periksa sambil dia bertanya. Iya, Boleh oke, begitu siap. Pak? Ya. Oh, yang Ya. kasih ya. Jadi intinya Ya, itu makasih, Pak. ya kasih. Jadi intinya itu dalam map itu sudah siap semua ya, apa yang dibutuhkan. Tapi sebelum diambil, sebelum dibawa pulang, itu ditanya dulu. Ya, jadi yang mengambil nanti tanya dulu, diperiksa dulu ya, periksa satu persatu. Diperiksa. Kalau ada yang belum dipahami nanti ditanyakan sama Ibu Sulfitri ya. Iya Pak. Nah, jadi Ibu Sulfitri standby di kantor 1, 2, 3 hari ini ya. Baik Pak. Oke. Kemudian apa namanya? Ini kan teman ini kan untuk yang jauh mungkin sudah berangkat hari ini kan? Hari ini berangkat. Tentu Panjar itu lewat rekening atau mungkin lebih bagusnya tidak usah rekening, langsung saja di apa nak? Panjarnya lewat Manual. rekening ya Jule ya? Ya. Panjarnya lewat rekening Pak menurut bendahara. Yang Aduh, masuk kayaknya rekening tahap lagi. 1 dengan tahap 2. Oh begitu, rekening lagi. Enak Aduh. saja. Iya ya, oke lah ya ya. Nah, oke. Saya kira itu ya. Kan sudah ada rekening bapak-bapak toh. Ya, cuma beda kalau misalnya langsung daripada rekening, karena kalau rekening itu memerlukan lagi waktu ke ATM. Nah, Memerlukan negosiasi dengan istri juga, Pak. Negosiasi dulu Pak Dokter. Nanti saya yang tarikan Pak. Harus negosiasi yang alot. itu dia. Oke, saya kira clear ya, Bapak Ibu semua clear. Saya kira intinya, ya. Bagaimana Pak Petrus? Ada yang bertanyakan? Selamat Pak Petrus lulus. Kegiatan di mana, Pak? Oke, saya kira clear ya, Bapak Ibu. Kalau memang kalau sudah kegiatan tidak ada di lagi, mana? nanti kan SK-nya Bapak Ibu sudah ada semua, ditahu sudah di mana berada, ya di mana penugasannya. Saya kira sudah ada semua di sini itu. Tempat Tapi untuk tahap 3 dan 4 itu belum. Yang Pak Gani, ada Pak itu Gani. tahap 1 dan 2. Iya. Boleh begini, Tempat untuk kegiatannya tahap di mana? 3, 4 Di nantinya, dinas? jangan kasih sama antara WP dengan WP. Begitu juga sebaliknya, tenaga administrasi dengan tenaga administrasi. Seperti kejadiannya kan saya dengan Pak Abu Hasan. Oh, ada Di ada kesalahan teknis itu kan Iya, itu Pak. mestinya tidak begitu. Ya, maksudnya itu nanti untuk ketiga keempatnya karena sudah keluar SK 23. Nah, Nah, iya betul bagaimana itu. ke depannya Iya, iya, iya. supaya tidak ada yang bisa urus administrasi, ada juga Iya. yang bisa memberikan materinya. Betul itu Pak. Iya, 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 iya. Ya. Soalnya saya kan kemarin juga saya berpikir sudah disesuaikan seperti itu karena Ibu Diana dengan Pak Kasubag. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak Gani. Iya. Ya, itu
saya dengan Pak Adama di Petasia itu tidak bersamaan dengan tidak sama bukan dua-dua udah Prada itu. Saya dengan Pak Pak Adama itu di Petasia itu tanggal 15 itu. Ya bukan yang Petastia dibilang ini Pak. Izin Ya Pak kan? Gani, Ya. Pak Gani menambahkan Iya, iya, iya. informasi barangkali Pak. Iya, iya. Itu saya lihat kan ada di, mungkin teman-teman bisa perhatikan juga nanti, itu ada di deskripsi grup itu, mohon diperhatikan di situ, itu kelihatan nama sekolah, kalau Bapak klik kan ada linknya itu. Di situ ada kegiatan, di tempat kegiatannya ada di situ, kemudian nama sekolah jadi pesertanya ada di situ. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan di situ juga nanti, supaya tidak terlalu buta kalau ke lapangannya. Iya, iya Pak Boman, terima kasih banyak. Sebentar juga kami akan share itu panduan. Di sana sudah dilampiri dengan nama sekolah, titik tumpul. Coba kemarin tadi malam saya sampaikan Ibu Diana supaya masih diperbaiki lagi kabupatennya supaya jelas nama Atau kabupatennya. Ya. itu Pak Gani, itu yang nomor operator yang menjadi narasumber kasih masuk di grup saja dia. Oh iya ya, nanti sampaikan Ya nanti itu. ya. Supaya enak gak Enak komunikasinya. komunikasinya Pak, Iya, iya. betul ya. Ya, Iya, iya. boleh. Pak Coba Gani, memang begini, panduan sudah ada di deskripsi grup juga. ya, tapi begini, rencana itu besok itu masih mau apa? Masih mau Zoom itu dengan semua narasumber itu. Kan ini narasumber yang kita latih kemarin itu kan hanya yang kabupaten. Nah, sebenarnya sih kita kemarin itu mengamanatkan ke operator kabupaten itu untuk bisa mengcoaching atau menyampaikan materi itu kepada narasumber yang ada di sekolah. Tapi itu kan eh, kita belum bisa pastikan betul bahwa mereka itu lakukan, sehingga kami apa namanya apa namanya mengambil inisiatif. Kita tetap besok ada pertemuan untuk semua narasumber besok. Ada operator dari semua sekolah dengan dari kabupaten kota, ya. Nah, seperti itu. Tapi saya kira itu tadi masukan itu bagus. Nanti diusahakan nanti karena sudah ada semua nomor-nomornya itu nanti diusahakan dimuat di itu. Ya. Terima kasih Pak Dama. Tapi Pak Gani bisa saya tambah sedikit. Oh iya Pak iya Pak, Gani, iya Pak. Pak ya. KPA, ya ya. Pak, iya ya. Pak KPK ya. Kasih Pak Dalam. KPK. KPK Ya KPA ya apa? Apa tangkap namanya? kita ini. PPK apa? PPK, Iya. Oh, PPK. Ini Pak Haji Iya. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3K, 3K Salam. Pak. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu yang akan melakukan tugas terkait dengan pertanggungjawaban. Kalau umpamanya pertanggungjawaban yang kita turun langsung sendiri ini yang biasa, tapi ini karena melibatkan lagi peserta dari luar di tempat di titik kumpul, mungkin perlu perhatian sedikit terkait dengan daftar-daftar yang akan dibawa itu, yang seperti yang disampaikan teman dari keuangan tadi, ada daftar honor narasumber, daftar hadir dan lain-lain. Untuk jangan lupa juga NPWP dan KTP, karena ini kan honor itu harus ada NPWP atau KTP dari narsumnya. Khusus Kedua, narsum Pak. iya khusus narsum. Yang kedua daftar, di situ kan juga ada daftar hadir narasumber dan peserta. Ya, di sini juga ada daftar transport peserta. Kalau di aturan kan transport itu kalau transport lokal biar tidak bukti-bukti, tapi ada transport yang melebihi transport lokal, Bapak Ibu, itu yang perlu diperhatikan juga. Seumpamanya saya lihat di data itu ada jarak yang sampai lebih dari 100 kilo. Itu kalau secara Ya. aturan harus ada bukti sudah karena sudah melebihi dari transport lokal. Jadi mungkin itu teman-teman yang diturun memperhatikan untuk meminta. Ada juga kemarin laporan dari Ibu Diana bahwa ada peserta yang nggak tahu di tahap berapa yang dari Walea atau dari pokoknya kepulauan dipindah ke Ampana ya, nggak tahu di tahap 3 atau tahap 4. Itu juga butuh bukti ini karena kalau transport laut itu lintas daerah sudah harus ada bukti. Lain halnya dengan transport di dalam kota. Kalau di peserta mungkin cuma 2-3 kilo. Itu yang perlu juga dimintakan. Seperti juga kemarin ada informasi yang dari Pipikoro diadakan di Donggala.
Nah, itu Ya. kemarin sempat saya bincang-bincang dengan operator yang di kebetulan ada Pak Isnain di Hotel Santika, karena memang katanya kalau untuk normal saja tidak hujan itu kalau naik ojek turun ke ibu kota kecamatan sampai 300.000 satu kali jalan. Itu kalau hujan, kalau tidak hujan, kalau hujan bisa sampai 500.000. Itu juga perlu bukti bukti real pengeluaran berupa kwitansi atau apa. Selanjutnya konsumsi. Ini konsumsi ini kan diadakan di daerah, mungkin di sana tidak ada warung atau catering yang khusus yang menyiapkan konsumsi. Kalau umpamanya tidak ada warung atau catering, bisa di sekolah ditandatangani langsung oleh siapa di situ yang menyediakan. Yang penting ada NPWP, KTP dan lain-lain sesuai dengan yang disyaratkan. Eh, itu saja yang penting-penting. Kalau yang lainnya kan sudah biasa kita laksanakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dahlan. Ini memang sangat krusial ini. Tapi alhamdulillah Pak Dahlan sudah menjelaskan terkait dengan masalah pertanggungjawaban. Karena konsekuensinya kalau ada kesalahan ya kita harus balik lagi. Jadi syukurlah Pak Dahlan sudah jelaskan, dan nanti juga sekali lagi nanti teman-teman kalau ke keuangan sekali lagi untuk memeriksa dokumen-dokumen tadi itu ya, misalnya daftar kehadiran, daftar honor, daftar transport ya, kwitansi konsumsi dan seterusnya. Oke. Kalau pajaknya Pak Dalam bagaimana? Pajaknya misalnya pajak honor apa sudah dipotong memang dari lembaga atau Pajak kayaknya belum itu Pak. Nanti diserahkan karena pajak itu kan tergantung dari golongan. Siapa tahu kalau narasumbernya yang golongan 4 atau konsumsi golongan 3. konsumsi? Konsumsi sudah. Kalau konsumsi sudah Oh, dipotong anunya, berarti yang belum itu adalah LPPN. honor ya? Eh, Honor belum. Ya. Oh ya, Honor ya. yang belum Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Dalan. Oke Bapak Ibu, sudah tidak ada? Oke Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada, karena sekarang juga sudah jam 11 lewat, eh, mungkin apa yang sudah disampaikan tadi sudah clear ya. Maka pada penutupan ini saya menyampaikan kesimpulan. Pertama Bapak Ibu sekalian, nanti eh, dari BPMP itu ada dua, satu yang narasumber, satu yang administrasi. Nanti ada yang menyampaikan penjelasan teknis dan kebijakan. Yang kedua, nanti format RTL itu akan dimasukkan di Excel, ya. Kemudian nanti akan dibuatkan Google Drive, ya, sehingga nanti semua peserta itu akan mengirimnya di situ, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang sudah mau turun, nanti langsung berhubungan dengan keuangan untuk mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tetapi sebelum dibawa atau diambil, tolong diperiksa satu persatu dulu. Dan jika ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan kepada Ibu Sulfitri, bendahara kita. Kebetulan boleh ini tadi sudah siap standby 3 hari, ya boleh pagi sampai dengan malam. Yang ketiga, terkait dengan tadi ini yang saya kira ini yang penting itu terkait dengan transport itu tadi. Transport lokal dengan ya mungkin tidak lokal lagi karena jauh. Nah, bagi peserta yang bukan lokal atau sudah melewati dari jarak yang tentukan tadi itu, dia harus ada bukti transport, bukti perjalanannya, misalnya kwitansi, misalnya bil mobil dan seterusnya. Itu yang mungkin perlu nanti diperhatikan. Walaupun ini mungkin tidak banyak, ya tapi itu harus diperhatikan dan nanti oleh Bapak Ibu teman-teman yang akan turun ke daerah. Nah, kemudian nanti untuk konsumsi jangan lupa, kalau konsumsi yang kelima, konsumsi kalau di daerah itu tidak ada warung, maka boleh di sekolah itu tetap dengan catatan eh, apa namanya kepala sekolahnya punya NPP dan KTP. Nah, saya kira itu terkait dengan pertanggungjawaban. Saya kira Bapak Ibu clear ya, Bapak Ibu, dan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan.
Dan nanti apa-apa yang tadi itu disarankan, nanti kami akan tindak lanjuti di tim kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi Izin, wabarakatuh izin. dan selamat siang. Belum, belum, jangan dulu tutup. Izin. Tempat Ayo Pak Haji. tempat kumpul tahap 1 ya Iya, untuk kegiatannya di tempat kumpul tahap 1 masing-masing ya. iya, iya. Tempat Sudah. kegiatannya maksudnya tempat kumpul. Iya, kegiatannya di tempat tumpul itu. Nanti ada di panduan, nanti kami share panduan itu sudah di sana ada lampirannya Ada tempat-tempat di itu. link tadi, Pak, yang Bapak Ada kirim, juga di link. Pak Iya, Ya, iya. kirim ada tadi link. kan ada data peserta, di Iya, sebelahnya ada titik kumpulnya, Pak. iya, Oh iya, tempatnya oke, itu. oke. Iya, Iya. iya, Iya, iya. tempatnya itu. Oke, terima kasih banyak semua Pak Haji ya. Ya, sampai jumpa.